Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasakan sunyinya malam ketika semua terlelap, lalu kita berdiri menghadap Allah dalam solat tahajud? Di saat itulah doa terasa lebih khusyuk, hati lebih tenang, dan jiwa terasa dekat dengan Sang Pencipta. Tahukah kita bahwa ada surat-surat pendek yang jika dibaca dalam tahajud tidak hanya memperdalam kekhusyukan, tapi juga mengandung keutamaan luar biasa. Surat-surat ini menjadi tameng dari keburukan, penguat iman, penjaga tauhid, dan pengingat untuk peduli kepada sesama. Mari kita telusuri bersama 5 surat pilihan yang para ulama dan orang soleh sering baca dalam solat tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabat-sahabatku semua senantiasa dikaruniai kesehatan, dilapangkan rezekinya yang halal dan berkah, diampuni segala dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, dan semoga kita semua tetap istiqomah di atas iman dan Islam hingga akhir hayat. Mari luangkan waktu sejenak untuk menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah itu menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sholawat tersebut kita semua kelak beroleh syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, solat tahajud adalah solat sunnah yang dilakukan pada malam hari setelah seseorang tidur terlebih dahulu. Solat ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian malam hari lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dari ayat ini kita dapat memahami betapa agungnya solat tahajud dan betapa besar keutamaan bagi mereka yang mengerjakannya. Dalam melaksanakan solat tahajud tidak selalu diperlukan bacaan surah yang panjang. Terkadang membaca surah-surah pendek dengan penuh kekhusyukan justru lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian-kajian kami berikutnya. Jangan ragu pula untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan.
Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, "Amin." Dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 surat pendek yang dianjurkan untuk dibaca dalam solat tahajud, yang insya Allah akan memberi ketenangan dan keberkahan tersendiri. Surat yang pertama adalah surat An-Nas. Surat An-Nas merupakan surat perlindungan. Surat ini mengajarkan kita untuk selalu berlindung kepada Allah dari bisikan setan yang terkutuk. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun pada malam hari, hendaklah ia mengucapkan, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk. Hadis riwayat Muslim. Dengan membaca surat An-Nas dalam solat tahajud, kita mengukuhkan iman serta memohon pertolongan Allah dari gangguan setan. Ayat-ayat dalam surat ini merupakan doa langsung kepada Allah untuk memohon perlindungan dari berbagai kejahatan, baik yang tersembunyi maupun yang nyata. Dalam konteks solat tahajud, membaca surat An-Nas memperlihatkan pengakuan akan kelemahan manusia dan kebutuhan akan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin memperkuat kedekatan dan ketergantungan kita kepadanya. Pendekatan sufi terhadap surat An-Nas menekankan pada aspek pengakuan keterbatasan manusia dan kebutuhan mutlak kepada perlindungan Allah. Mereka percaya bahwa membaca surat An-Nas dalam solat tahajud dapat membantu memurnikan niat serta menguatkan keimanan dengan menempatkan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah. Ulama besar seperti Imam Al-Ghazali juga menegaskan bahwa surat An-Nas dapat membantu menjauhkan diri dari pengaruh jahat, baik yang datang dari jin maupun manusia, serta memperkokoh keyakinan akan kekuatan perlindungan Allah yang tidak terbatas. Dengan membaca surat An-Nas dalam solat tahajud, kita secara aktif mengakui ketergantungan kita kepada Allah dalam menghadapi segala macam godaan dan ancaman yang tersembunyi di sekitar kita. Hal ini merupakan langkah penting dalam memperkuat ikatan spiritual dengan Sang Pencipta, sekaligus menegaskan keyakinan bahwa hanya Dialah yang mampu memberikan perlindungan sempurna dari segala macam bahaya dan fitnah. Surat yang kedua adalah surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq termasuk salah satu surat perlindungan Al-Mu'awwizat. Nabi Muhammad SAW sering membaca surat ini untuk memohon perlindungan dari segala bentuk kejahatan. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, bacalah Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq atau surat Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas atau surat An-Nas sebanyak 3 kali pada waktu pagi dan petang, maka itu akan mencukupimu dari segala sesuatu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dengan membaca surat Al-Falaq dalam solat tahajud, kita memohon perlindungan Allah dari segala keburukan yang mungkin mengancam kita. Ayat-ayat dalam surat ini
secara jelas berisi permohonan perlindungan dari kegelapan malam, sihir, dan rasa dengki. Dalam konteks solat tahajud, membaca surat Al-Falaq dipandang sebagai upaya untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan serta memperkuat tawakal kepada Allah. Pandangan Sufi terhadap surat Al-Falaq menekankan pentingnya mengembangkan ketenangan dan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi berbagai rintangan dan keburukan. Mereka percaya bahawa membaca surat ini dalam solat tahajud merupakan cara efektif untuk mengundang perlindungan Allah sekaligus menumbuhkan keberanian dan keteguhan hati. Para ulama juga menegaskan pentingnya surat Al-Falaq dalam mengingatkan umat Islam akan kekuasaan Allah atas segala keburukan dan makhluk ciptaannya. Surat ini memperkuat keyakinan bahawa hanya Allah lah yang memiliki kekuasaan untuk melindungi dan menyelamatkan kita dari segala macam malapetaka. Dengan membaca surat Al-Falaq dalam solat tahajud, umat Islam diingatkan untuk selalu bergantung dan memohon perlindungan hanya kepada Allah serta menjauhi segala bentuk keburukan dan godaan yang dapat melemahkan iman dan takwa. Surat yang ketiga adalah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah surat yang menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang memperkuat keutamaan membaca surat ini terdapat dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam?" Para sahabat bertanya, "Bagaimana caranya membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Membaca Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari. Membaca surat Al-Ikhlas dalam solat tahajud meneguhkan keimanan kita serta mengingatkan akan keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Pandangan Sufi terhadap pembacaan surat Al-Ikhlas dalam solat tahajud menekankan pada tazkiyatun nafs atau penyucian hati dan jiwa. Bagi para Sufi, membaca surat Al-Ikhlas bukan sekedar melafalkan teks, tetapi merupakan proses spiritual yang mendalam yang membawa seseorang lebih dekat pada pemahaman tentang kesucian dan keesaan Allah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahawa membaca surat Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan memberikan manfaat spiritual yang besar serta memperdalam pengalaman rohani seseorang. Para ulama juga menekankan pentingnya surat Al-Ikhlas dalam menjaga keyakinan seorang muslim agar tidak terjerumus ke dalam syirik. Di era di mana godaan untuk menyekutukan Allah begitu kuat, surat Al-Ikhlas menjadi sumber kekuatan spiritual yang kokoh sekaligus memberdayakan umat Islam untuk mempertahankan tauhid dalam setiap aspek kehidupan. Surat yang keempat adalah surat Al-Kafirun. Surat ini dikenal sebagai surat yang menegaskan bara'ah, pemutusan dari segala bentuk kemusyrikan dan ajakan untuk menjaga kemurnian tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk membaca surat Al-Kafirun dalam solat malam. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Qul ya ayyuhal kafirun, karena sesungguhnya ia adalah pembebasan dari syirik." Hadis riwayat Abu Dawud. Membaca surat Al-Kafirun dalam solat tahajud merupakan pengingat kuat bagi seorang muslim
untuk tetap tegas dalam memegang prinsip tauhid serta menolak segala bentuk kompromi dalam akidah. Para sufi memandang pembacaan surat Al-Kafirun dalam tahajud sebagai latihan spiritual untuk mempertegas sikap hati bahwa hanya Allah lah yang disembah dan tidak ada ruang sedikit pun untuk menyekutukannya. Surat ini membantu seorang hamba membersihkan keyakinannya dari keraguan sekaligus menguatkan ikatan batin dengan Sang Pencipta. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa surat Al-Kafirun mengandung makna ikhlas beribadah hanya kepada Allah sekaligus menolak semua bentuk peribadatan kepada selainnya. Dengan membaca surat Al-Kafirun dalam solat tahajud, seorang muslim menegaskan komitmennya untuk hanya mengabdi kepada Allah. Surat ini juga menjadi perisai spiritual yang menjaga seorang hamba dari godaan kompromi akidah serta memperkuat tekad untuk hidup dalam keikhlasan tauhid hingga akhir hayat. Kemudian yang kelima adalah surat Al-Ma'un. Surat ini menegaskan pentingnya pengabdian kepada sesama sebagai bagian dari keimanan. Surat Al-Ma'un mengkritik keras sikap orang-orang yang lalai terhadap yatim piatu dan enggan menolong orang miskin. Hal ini sejalan dengan banyak hadis Nabi Muhammad yang menekankan pentingnya menolong orang yang membutuhkan sebagai wujud nyata dari iman. Dalam pandangan sufi, surat Al-Ma'un berperan sebagai pengingat bahwa sikap acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain akan mendapatkan balasan di hari pembalasan. Karena itu, membaca surat Al-Ma'un dalam solat tahajud dianggap penting sebagai sarana refleksi terhadap sikap dan tindakan sehari-hari. Ulama besar seperti Imam Asy-Syafi'i juga menyoroti surat Al-Ma'un sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi keikhlasan dalam ibadah dan amal. Membacanya dalam solat tahajud dapat menjadi pengingat bagi umat Islam untuk senantiasa memperbaiki niat dan amal perbuatan. Surat ini memperkuat kesadaran akan pentingnya kepedulian sosial sebagai wujud iman yang sejati. Dengan membaca surat Al-Ma'un dalam solat tahajud, umat Islam diingatkan untuk senantiasa peduli dan membantu sesama, khususnya mereka yang membutuhkan. Hal ini bukan sekedar kewajiban sosial, tetapi juga ekspresi dari iman yang mendalam. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, demikian 5 surat pendek yang sering dibaca dan dianjurkan untuk dibaca dalam solat tahajud yang memiliki keutamaan luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk dapat mengamalkannya serta menyebarkan kebaikan ini kepada saudara-saudara kita. Perlu dipahami bahwa tidak ada dalil khusus yang menetapkan kelima surat ini secara eksklusif untuk solat tahajud. Namun, masing-masing surat memang memiliki keutamaan yang sahih dalam Al-Quran dan hadis, sehingga sangat baik bila dibaca dalam solat malam maupun ibadah lainnya. Dengan demikian, membaca surat-surat ini dalam tahajud merupakan amalan yang berpahala besar dan penuh makna, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.